Pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa realita dan ekspektasi sosial tidak seindah kehidupan di sosial media? Nah, di video ini kita akan membahas tentang bagaimana sih lingkungan sosial itu membentuk kepribadian, kesehatan mental, dan juga masa depan kita. Dan gimana hubungannya dengan quarter life crisis, serta pencarian jati diri, dan tidak hanya tentang karir dan masa depan, tapi juga tentang identitas kita. Tentang siapa kita, dan apa sih yang kita mau? Jadi, menurutku itu sangat penting buat kita obrolin secara terbuka agar kita merasa tidak sendirian. Jadi langsung aja kita. Hai guys, aku Dwiki. Di sini aku dengan narasumber pertama yaitu. Halo, aku Agatha. Nah, hari ini kita akan membahas isu yang lagi ramai nih Kak di remaja akhir, yaitu quarter life crisis. Di mana terdapat ada pengaruh sosial yang terjadi di lingkungan kampus ini. Pernah nggak sih Kak Agatha mengalami fase ini di usia 20-an? Pernah banget dong, fase quarter life crisis tuh kayak ada masa di mana aku tiba-tiba itu ngerasa kayak capek sama apa yang aku lakuin. Aku kayak kehilangan motivasi, terus aku mempertanyakan apa yang aku lakuin ini tuh sebenarnya tuh benar ya. Aku ngerasa lingkungan pertemananku, sosial atau bahkan hobi yang lagi aku lakuin itu menjadi hal-hal yang butuh dipertanyakan untuk kedepannya itu seperti apa. Karena di fase-fase quarter life crisis ini, aku membandingkan diriku sama teman-temanku kalau misalnya kayak eh, orang lain itu udah punya jalan yang bagus gitu loh. Sedangkan aku dengan pilihan karirku, dengan pilihan jurusanku dan segala macam yang aku jalanin sekarang, aku merasa masih mempertanyakan itu, ini arahnya mau kemana kayak gitu sih. Kan. Bener tuh Kak, karena banyak orang itu sebenarnya nggak sadar sih. Bahwa mereka itu sebenarnya sedang mengalami fase quarter life crisis ini. Karena bentuknya tuh nggak terlalu dramatis seperti mau berupa rasa hampa, overthinking setiap malam, atau iri terhadap pencapaian orang lain. Menurut kakak kan pernah mengalami fase ini. Apa sih pemicu terbesarnya? Apa mungkin tuntutan orang tua, atau iri terhadap pencapaian teman, atau gimana? Mungkin aku lebih ke ekspektasi orang tua dan kayak ketakutan akan masa depan sih. Di sini kan aku sebagai anak yang gimana orang tua itu mengharapkan anak itu punya masa depan yang bagus. Setiap orang tua pasti punya pemikiran seperti itu. Cuma eh, ketakutan akan masa depanku di sini aku merasa apakah aku bisa menjadi seperti yang orang tuaku ini inginkan gitu di masa depan. Ada beban-beban tersendiri yang kadang itu membuat aku itu capek sendiri sama apa yang aku jalani sekarang. Ya relate sih kak. Karena kalau quarter life crisis sih, Coba langsung langsung ini nanti. Kayak ya aku yakin banget ini relate sih kak. Karena quarter life crisis ini kan muncul dari satu faktor aja. Misalnya dari tumpukan kecil-kecil yang nggak terselesaikan, ekspektasi keluarga, yang jam-jam kita pikul karena perasaan bersalah kita itu belum jadi apa-apa, atau ketakutan kalau kita itu pernah tertinggal dari orang lain. Menurut kakak ini seberapa besar sih pengaruh sosial di dalam lingkungan kampus ini dalam membentuk identitas mahasiswa, terutama di dalam pencarian jati diri mereka? kalau menurut aku perannya itu besar banget karena yang kita tahu kalau misalkan di lingkungan kampus itu kita punya teman-teman, kita punya organisasi, kita punya orang-orang di sekitar kita yang membentuk bagaimana uh, diri kita ini terbentuk seperti sekarang. Nah, kalau menurut aku lingkungan sosial sendiri ini bisa jadi cermin. Maksudnya cermin di sini adalah bisa aja dia memberikan dampak buruk dan juga bisa aja dia memberikan dampak yang negatif. Karena di life crisis, ya, kita ini kan ngerasa kalau misalkan kita sedang bertanya-tanya dengan apa yang kita jalani di saat ini karena teman-teman itu bisa aja menjadi perbandingan untuk diri kita atau bisa aja mereka menjadi dukungan juga untuk kita seperti itu. Bener sih kak, jadi bisa dikatakan lingkungan kampus ini bisa menjadi cermin buat diri kita sih. Kita bisa membantu kita melihat siapa diri kita, dan bisa membuat bikin kita kehilangan arah karena terlalu sibuk
membandingkan diri dengan orang lain. Nah, hari ini cukup gitu aja sih ya Kak Arita. Dan terima kasih untuk meluangkan waktunya berbagi pengalaman. Nah, kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya. Hai guys, nama aku Vito. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu teman saya, narasumber kedua, bernama Cynthia. Hai. Nah, jadi kan kita sudah membahas quarter life crisis bersama narasumber pertama. Nah, sekarang saya akan bertanya tentang pengalaman Kak Cynthia tentang quarter life crisis. Menurut Kak Cynthia, quarter life crisis itu pengaruh sosial itu mempengaruhi nggak tentang quarter life crisis seperti FOMO, lalu media sosial dan juga organisasi itu apakah mempengaruhi? Pastinya iya dong, karena di situ kan kita seperti melihat kayak di Instagram ya, otomatis kan mahasiswa kan. Nah, di situ kita ngelihat nih teman-teman kita itu sering update status, terus story WA juga yang dia tuh mengupdate status tuh di daily activity lah ya. Nah, di situ dia tuh menampilkan seperti kehidupan sehari-hari, pencapaian mereka atau bahkan lingkungan pertemanan mereka. Di situ kita ini pastinya tuh melihat dan sering untuk membandingkan dengan diri kita sendiri, apakah kita sama seperti dia ataukah kita lebih di bawah mereka. Di situ kita tuh membuat malah jatuhnya tuh sering untuk membandingkan dan itu nggak boleh sebenarnya. Berarti media sosial sekarang itu sangat berpengaruh ya kayak untuk Bener banget. masa-masa labil sekarang ya. Apalagi kalau menurut tadi perkataan sampean itu menyebabkan memberikan dampak psikologis ya seperti stres, lalu burnout dan lain sebagainya ya kayak. Pastinya. Lalu menurut Kak Cynthia, apakah organisasi itu juga mempengaruhi tentang fase quarter life crisis itu? Sebenarnya iya. Kita tuh berteman di organisasi maupun komunitas itu kita tuh memberikan ruang buat kita tuh lebih berekspresi atau juga belajar untuk bertanggung jawab. Tapi nggak semua komunitas dan organisasi itu positif loh teman-teman. Berarti menurut Kak Cynthia, organisasi itu sebenarnya juga bisa menyebabkan fase quarter life crisis ya dia? Bener banget, tergantung teman-temannya di situ. Berarti jika kita yang bergabung ke organisasi, takutnya kita tidak berkembang malah menjadi beban lagi tuh ya kayaknya. Bener, jadi kita harus penting untuk memilihnya. Baik, terima kasih Kak atas pendapatnya. Sama-sama. Baik guys, terima kasih. Untuk selanjutnya akan ada satu narasumber lagi yang akan dibawakan oleh teman saya, Cayla. Terima kasih. Perkenalkan, aku Cayla bersama narasumber ketiga. Halo, nama saya Fajrian Fakti Nugroho. Saya mahasiswa psikologi angkatan 24. Nah, oke, tadi kita itu udah bahas tentang quarter life crisis dan juga pengalaman teman-teman nih dalam masa pencarian jati diri, di mana di tengah ini tuh banyaknya pengaruh sosial yang terjadi di lingkungan kampus. Nah, kira-kira Mas Fajrian nih pernah nggak sih ngalamin fase itu? Coba diceritakan nih pengalamannya. Pengalaman saya ya kayak pencarian jati diri itu sangat wow. Apalagi saya kan mahasiswa Gapir ya. Saya SMA lulusan 2020. Jadi saya sekarang umur 23 tahun. Pastinya itu sangat-sangat ya pernah lah. Apalagi dalam fase itu kan saya suka mikir, ini saya mau kuliah atau enggak gitu. Karena ditambah punya pikiran orang tua itu juga semakin tua kan. Benar. Terus teman-teman kita itu juga udah pada lulus kuliah. Saya belum ngapa-ngapain, belum kuliah, belum bekerja gitu. Saya itu enaknya gimana, itu pasti ada. Jadi pernah membandingkan diri nggak sih sama orang-orang di situ kayak mereka udah seperti ini tapi aku masih kayak gini gitu pasti. Iya pernah. Jadi lebih kompleks itu di usia 20-an ini ya. Iya. Itu kita di fase yang tanggung. Bisa dikatakan kita itu udah dewasa tapi secara kayak pengalaman dan belajar itu kayak masih kurang gitu, ditambah lagi dari tekanan sosial tadi kayak teman atau keluarga. Nah, kira-kira apa sih yang bisa jadi titik balik pulih dan menemukan arah baru di fase ini? Terlebih lagi banyaknya pengaruh sosial nih, entah dari kampus ataupun dari lingkungan. Yang pasti kalau saya sendiri itu kayak hal-hal kecil sih Pak. Kayak kita tuh butuh teman cerita, banyak-banyak punya teman ngobrol. Intinya kayak support system lah yang buat bangkitin rasa kita itu, oh iya, kita itu harusnya begini. Nanti kita itu berpikiran, oh
jangan membandingkan diri kita sama orang lain, bandingkanlah dengan dirimu yang dulu gitu. Jadi intinya support system, teman cerita gitu. Bener banget sih ya. Jadi soalnya kadang orang itu berpikir bahwa perubahan itu harus dari hal yang besar. Padahal tanpa kita sadari itu sebenarnya selain kita bisa memahami diri sendiri dan juga fokus sama diri sendiri, itu kita bisa melakukan hal-hal kecil yang sekiranya tuh lebih berarti dan bisa membentuk karakter kita. Dan juga perlu banget gak sih kayak kita itu lingkungan yang menerima kita apa adanya, ya karena kita diri kita sendiri gitu, bukan karena kepribadian yang diciptakan Allah. Bener gak sih? Iya benar, perlu banget. Karena lingkungan yang positif itu juga berdampak pada kita yang positif deh. Lingkungan yang baik, kita juga ikut-ikutan baik. Kalau lingkungan kita jelek ya kita juga ikutan jelek. Gitu. Nah, karena kita ini sebagai mahasiswa psikologi nih ya, kira-kira kan ada yang namanya teori psikososial dari Erik Erikson. Nah, di umur 20-an ini tuh kita bisa dikatakan ada di fase intimacy versus isolation. Kira-kira menurut Mas Fajar nih, gimana sih sudut pandang dari teori tersebut? Kalau menurut saya itu kita itu harus punya kemampuan untuk memiliki hubungan yang dekat gitu. Jika ya kita itu mempertanyakan jati diri kita itu gimana supaya kita itu untuk membuka diri lebih tepatnya. Oh iya, Gitu. buka diri. Jadi oke, jadi aku lebih paham di sini kenapa usia 20-an ini sangat-sangat kompleks dan kita itu sebenarnya nggak hanya fokus ke tujuan kita, misalnya kayak karir, masa depan, tapi kita juga fokus bagaimana kita itu membangun hubungan kita kan ya dengan orang-orang terdekat dan memilih orang yang menerima kita secara diri kita yang otentik. Oke. Nah, kira-kira kalau dari lubuk hati yang paling dalam Ada banget. itu apa sih keinginan terbesar? Maksudnya kayak sebagai refleksi aja sih ini ya, apa keinginan terdalam aku ini jadi apa, atau mau diri sendiri itu apa gitu? Kalau saya itu ya keinginan saya itu harus lebih baik dari diri saya yang kemarin. Dulu kan saya latar belakang saya kan mendaftar tentara, terus sampai umur saya habis sudah nggak bisa, jadi saya kuliah ya. Di kesempatan kuliah ini ya saya berpikiran ke depan kalau bisa saya menuntaskan kuliah saya hingga mendapatkan gelar, lalu mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kebahagiaan orang tua saya. Nah, sangat wah baik. Oke, jadi semoga aja itu bisa apa ya? Terwujud. Ya terwujud dengan, karena kita juga sebagai remaja yang banyak tekanan sosial dari keluarga, dari teman, itu sangat butuh effort dan juga struggle dalam hal seperti ini ya, terkait masa depan. Perlu banget buat kita itu memahami diri sendiri dan juga tahu apa sih yang kita mau, gimana sih kita itu sebenarnya identitas kita gitu. Jadi nggak hanya fokus ke tujuan dan masa depan aja, kita juga harus paham dengan diri sendiri. Oke, mungkin itu aja sih yang udah share pengalamannya dan juga mau meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Jadi guys, kami di sini tak berbagi pengalaman kami dengan teman-teman mengenai quarter life crisis. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi sosial, sangat masuk akal ya. Kenapa pengaruh sosial di lingkungan kampus ini sangat memperparah quarter life crisis, apalagi dalam pencarian jati diri. Nah, ada satu konsep dasar di psikologi sosial, yaitu social comparison theory, atau biasa kita sebut dengan teori perbandingan sosial. Nah, di usia 20-an ini, kita itu lagi giat-giatnya dalam membentuk identitas. Tapi di sisi lain, kita juga rentan membandingkan diri dengan orang lain, apalagi di lingkungan kampus ini dengan banyaknya mahasiswa. Ada juga konsep lain, namanya normative social influence. Nah, normatif social influence ini itu kecenderungan kita mengikuti apa yang dianggap normal bisa dianggap oleh lingkungan kita. Sebenarnya ini tuh bisa menjadi positif dan juga negatif.
positifnya, jika kita mengikuti hal-hal yang berbau positif seperti mengikuti kegiatan gotong royong atau kegiatan organisasi, itu bisa berdampak besar bagi kita. Sebaliknya, jika kita mengikuti hal yang negatif seperti kita FOMO atau kita ingin mengikuti sesuatu yang kita tidak bisa gapai, takutnya itu akan memberikan tekanan batin pada kita yang masih berusia 20 tahun yang masih mencari jati diri. Yang sering dilupakan, setiap individu itu punya tahapan perkembangan sosial yang berbeda. Maka dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, sama halnya kita membandingkan dua bak buku dengan halaman yang belum tentu sama. Tapi karena manusia itu sebagai makhluk sosial, tekanan itu tetap kuat. Dan kalau nggak disadari, bisa mengikis jati diri kita sendiri. Nah, benar banget sih teman-teman. Jadi, perlu bagi kita semua untuk refleksi buat mengetahui atau memahami diri sendiri dan apa sih yang kita mau. Jadi, kita itu butuh sekali dengan lingkungan sosial yang membentuk identitas dengan diri kita sendiri yang otentik, bukan dari identitas ideal yang diciptakan oleh lingkungan sosial. Terus, penutup. Udah ya? Ya, Ini apa ringan nggak? Olah itu. kamu sampai mana? Ini itu kasih ini nanti aku. Terus nanti pas sampai di lain waktu barengan. Yang sih Demi apa 3 menit doang? Iya, Oke, jadi itu ya untuk episode kita kali ini mengenai quarter life crisis yang memang fase wajar di usia 20 awal hingga awal 30. Dan penjelasan dari sudut pandang psikologi sosial, kita harus ingat bahwa krisis ini itu justru menjadi kesempatan kita untuk mengenali diri lebih dalam, belajar, beradaptasi, dan lebih tumbuh dewasa. Nah, sebelum kita tutup, terima kasih ya teman-teman udah mau dengerin video kita. Kasih 5 bintang jika kalian enjoy dan merasa mendapatkan insight baru. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian.